Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Ipswich Town dalam pertandingan pertama Ruben Amorim sebagai pelatih kepala setan merah. Marcus Rashford membawa Manchester United unggul atas Ipswich Town dan segalanya tampak baik-baik saja bagi Ruben Amorim, tetapi tim East Anglian itu merespons. Omari Hutchinson mencetak gol penyeimbang yang brilian untuk Ipswich di babak pertama, dan itu tentu saja merupakan pertandingan yang seimbang selama 90 menit. Ada beberapa penggemar United yang mengangkat alis ketika Amorim membuat keputusan mengejutkan untuk memainkan Amad Diallo sebagai bek sayap kanan. Lari luar biasa Amad dari dalam wilayah pertahanannya sendiri yang menghasilkan gol pembuka Rashford. Dan ia tampil luar biasa. Ada beberapa pertanyaan mengenai apakah United akan memainkan 3 bek di bawah Amorim, tetapi jika pertandingan pertamanya melawan Ipswich menjadi acuan, ahli taktik asal Portugal itu memang memainkan 3 bek. Christian Eriksen dan Jonny Evans yang menonjol dalam tim untuk ketidakcocokan dalam sistem, setelah seluruh skuad mencapai ketajaman fisik yang setara. Selama musim ini, yang dipenuhi dengan hal-hal negatif, kiper Kamerun Andre Onana telah menunjukkan kualitasnya dengan penampilannya. Nah, dalam pertandingan pertama Amorim sebagai pelatih, Onana tentu saja mencapainya dengan penyelamatan luar biasa di kedua babak. Ini adalah sore yang mengecewakan di East Anglia bagi Amorim. Tetapi mantan gelandang Sal Benfica itu butuh waktu untuk menyampaikan idenya kepada skuad tim utama United. Terlebih, ini merupakan masa yang sulit bagi Luke Shaw, yang mengalami banyak cedera dalam perjalanannya untuk kembali ke tim utama. Shaw kembali untuk Inggris selama Euro 2024 tetapi mengalami cedera dan absen sejak saat itu. Amorim membuat keputusan untuk memainkan Shaw sebagai bek tengah sisi kiri, daripada bek sayap kiri yang menunjukkan bahwa pemain Inggris itu akan menjadi bek tengah di era Amorim. Pelatih asal Portugal, Amorim, telah mengambil langkah-langkah untuk menanamkan rasa kebersamaan yang lebih besar, tetapi membuat tim beradaptasi dengan taktik baru jelas akan membutuhkan waktu lebih lama. Pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa para pemainnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem dan struktur baru, saat mereka mencoba memproses banyak informasi baru, dan hal itu terbukti saat United bergulat dengan instruksinya. Tapi fans bisa melihat 4 perubahan utama di bawah Amorim. Ketika United mencetak gol, ke-10 pemain outfield merayakan bersama dalam kelompok kecil di dekat bendera sudut jauh untuk waktu yang lama. Tidak selalu seperti itu, tetapi Amorim bertekad untuk menumbuhkan rasa kebersamaan yang lebih besar. Amorim tidak menunjukkan emosi apapun di pinggir lapangan ketika United memimpin setelah hanya 81 detik melalui Marcus Rashford, tetapi ada sedikit usaha untuk menyembunyikan perasaannya di banyak titik lain dalam permainan. Ia mengakui setelah itu bahwa terlalu banyak pemain yang terlalu banyak berpikir saat mereka menyesuaikan diri dengan posisi baru dan struktur baru. Kadang-kadang ia menggerakkan tangannya dengan liar dari pinggir lapangan, karena frustrasi setelah pemain MU mengabaikan instruksinya. Kadang ia berjongkok, menundukkan kepala, dan dengan panik mulai mengusap wajahnya setelah kecenderungan United untuk terlalu sering kehilangan bola, dan dengan cara yang terlalu mudah. Masalah yang perlu ia atasi sesegera mungkin. Pada kesempatan lain, Amorim membentak para pemainnya agar mengoper bola ke depan lebih cepat, setelah merasa mereka telah kehilangan kesempatan untuk melakukan hal itu dengan terlalu lama saat bermain dari belakang. Seperti konduktor yang mengatur orkestranya, ia terlihat memberitahu Casemiro dan Christian Eriksen untuk mengalihkan penguasaan bola dari lemparan ke dalam dan memberitahu pelempar Diogo Dalot untuk kembali ke arah Jonny Evans. Di momen lain, ia mengulurkan kedua tangan dan memberi isyarat kepada Alejandro Garnacho untuk memperlambat permainan dan mempertahankan bola. Mengetahui kapan harus mempercepat atau memperlambat tempo jelas merupakan area yang perlu diperbaiki United.
United ditempatkan dalam formasi 3-4-2-1 yang disukai Amorim, dengan Dalot dan Amad Diallo sebagai bek sayap terbalik dan Nosair Mazraoui, bek sayap, digunakan di sisi kanan 3 bek. Casemiro dan Eriksen bermain sebagai gelandang bertahan di kotak penalti, dengan Fernandes dan Garnacho di depan. Rashford mendapat pilihan dibanding Rasmus Højlund sebagai ujung tombak serangan. Selama 20 menit pertama, United mengoper bola jauh lebih cepat dan tampak lebih percaya diri saat bermain dari belakang. Bentuk permainan mereka lebih kompak, dan hanya ada sedikit ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan, yang menjadi ciri khas tim Ten Hag. Tetapi mereka kesulitan mempertahankan tempo dan momentum tinggi mereka di awal permainan. Dan terkadang bergulat dengan struktur baru dan informasi yang berlebihan, karena permainan kombinasi tajam dan tekanan intens Ipswich menimbulkan masalah. United kembali menguasai permainan di babak kedua, tetapi tampak kurang mengancam saat menyerang. Tepat sebelum Joshua Zirkzee dan Højlund masuk, Amorim duduk di antara keduanya dengan papan taktik di pangkuannya, yang menunjukkan kepada para penyerang apa yang ia inginkan dari mereka, dan posisi yang ia harapkan akan mereka ambil. Zirkzee baru berada di lapangan selama 7 menit ketika Fernandes, yang telah turun ke salah satu peran lini tengah yang lebih dalam, untuk mengakomodasi pemain Belanda itu di belakang Højlund, mulai memberitahu pemain pengganti itu untuk bergerak lebih ke dalam. Zirkzee menatap Amorim untuk meminta konfirmasi, dan sang manajer juga menunjuk ke tempat yang sama persis, dengan yang diperintahkan Fernandes kepada rekan setimnya. Beberapa pemain jelas akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami tuntutan Amorim daripada yang lain. Masuknya Luke Shaw di babak kedua adalah penampilan pertamanya untuk United sejak Februari, dan Manuel Ugarte merupakan peningkatan dari Casemiro di lini tengah. Ruben Amorim telah menyebutkan 3 area utama yang harus ditingkatkan Manchester United jika mereka ingin kembali menjadi kekuatan elit. Pelatih asal Portugal itu memulai debutnya sebagai manajer MU pada hari Minggu, meninggalkan Portman Road dengan hasil imbang 1-1 melawan Ipswich Town. Amorim harus berterima kasih kepada kiper Andre Onana atas perolehan poin mereka, dengan kiper tersebut melakukan beberapa penyelamatan penting pada momen-momen penting dalam pertandingan, termasuk menggagalkan upaya Liam Delap dari jarak dekat pada 2 kesempatan. Mantan kapten MU, Roy Keane, mengecam penampilan United saat melawan Ipswich, menuduh pemain terus mengulang hal-hal lama, yang membuat mereka menjadi tim biasa-biasa saja di Liga Primer di era pasca Sir Alex Ferguson. Hal positif dari pertandingan hari Minggu adalah, Amorim sekarang memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang perlu ia perbaiki untuk mengembalikan United ke jalur yang benar. Mantan bos Sporting CP itu mengakui ada peningkatan yang diperlukan di area fisik, teknis, dan taktis. Mengakui bahwa MU seharusnya lebih banyak menguasai bola, lebih banyak menguasai pertandingan, dan tidak terlalu banyak kehilangan bola. Menurutnya, para pemain bisa bermain lebih baik, tetapi harus meningkatkan kemampuan secara fisik, teknis, dan taktis. Dan akan butuh waktu untuk melakukan itu. Baru 81 detik menjabat sebagai manajer Setan Merah, pelatih asal Portugal menyaksikan timnya unggul 1-0 berkat lari cepat dari Amad Diallo yang mengumpan bola kepada Marcus Rashford untuk membawa Manchester United unggul. Marcus Rashford menghadiahkan Ruben Amorim dengan gol di awal pertandingan melawan Ipswich Town. Pria berusia 39 tahun itu jelas bukan orang yang suka terburu-buru, karena ia hampir tidak tersenyum setelah gol tersebut, alih-alih kembali ke bangku cadangan tanpa ekspresi. Namun pada menit ke-18, Ruben Amorim menunjukkan lebih banyak emosi terhadap Casemiro. Seperti yang terlihat oleh Louis Jones dari Sky Sports yang meliput pertandingan Liga Primer secara langsung dari Portman Road. Amorim terlihat kecewa setelah pemain seharga 70 juta pound itu mengoper bola keluar lapangan tanpa banyak tekanan. Pemain Brasil itu masuk dalam starting 11 bersama Christian Eriksen di lini tengah, sebuah kerjasama yang kurang atletis
yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh Ipswich saat traktor bus merespons dengan baik setelah tertinggal 1-0. Ruang terbuka yang luas secara teratur terbuka untuk Ipswich di tengah lapangan, sementara Casemiro yang dengan mudah dilewati Omari Hutchinson, sebelum melepaskan tendangan melengkung yang indah melewati Andre Onana untuk menyamakan kedudukan. Ada beberapa area di starting 11 yang mungkin ingin ditingkatkan Amorim, seperti Johnny Evans di pertahanan. Dan bisa dibilang kedua pilihannya di lini tengah. Bintang pop dunia, Ed Sheeran, mendapat kecaman di media sosial setelah menyela wawancara pertama pasca pertandingan dengan manajer baru Manchester United, Ruben Amorim. Bintang itu memeluk pakar Sky Sports Jamie Redknapp saat Amorim menjawab, menyusul hasil imbang 1-1 Ipswich dengan United pada 24 November. Sheeran menyatakan senang kembali ke Liga Premier, menyela wawancara Amorim. Presenter Kelly Chates bergegas membawa penyanyi perfect itu untuk melanjutkan tanggapan Amorim, mengakhiri interaksi yang canggung. Sementara itu, Roy Keane bertugas sebagai komentator di Sky Sports dan menerima hinaan dari sebagian penggemar tuan rumah saat menganalisis pertandingan. Keane tidak pernah takut berdebat, dan ia menghampiri para penggemar untuk menanggapi. Video yang beredar luas di media sosial menampilkan banyak teriakan yang tidak jelas, tetapi Keane terdengar mengatakan kepada penggemar, saya akan menunggumu di tempat parkir." Seorang keamanan kemudian turun tangan untuk meredakan situasi. Keane menjadi manajer Ipswich selama hampir 2 tahun sebelum ia dipecat pada bulan Januari 2011.